Halo, jumpa lagi di channel PWD Education. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu alasan kuat Anda harus belajar pemrograman segera. Tonton sampai habis videonya ya. Salah satu alasan kuat untuk Anda segera belajar pemrograman adalah tentang potensi income yang bisa didapat dari seorang software engineer alias programmer. Kita semua tahu bahwa Jakarta dan Surabaya adalah kota terbesar pertama dan kedua di Indonesia. Kalau kita lihat potensi income ya dari kota terbesar seperti Jakarta, kota terbesar pertama di Indonesia, kita lihat dari angka UMR-nya. Di tahun 2022, UMR Jakarta diketok kurang lebih 4,6 juta. Sedangkan di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, UMR-nya diketok 4,3 juta. Kurang lebihnya ya, jadi disahkan dengan angka segitu kurang lebihnya. Itu berarti potensi income Anda sebagai seorang programmer atau software engineer kalau Anda berkarir di Jakarta atau di Surabaya untuk fresh graduate ya, kurang lebih akan setara dengan UMR. Sebagai perbandingan, kalau tadi UMR yang ada di Indonesia, sekarang bagaimana kalau kita berkarir sebagai software engineer di luar Indonesia? Sebagai perbandingan, saya akan mengutip data dari situsnya Glassdoor ini, yang bisa di-search juga Anda melalui Google Search. Salah satu perusahaan yang saya cuplik datanya adalah perusahaan Shopee Marketplace. Di Singapura ada nih Shopee juga, seperti Shopee yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Shopee salah satu marketplace terbesar yang ada di Indonesia. Kalau kita sebagai software engineer berkarir di Shopee di Singapura, menurut situsnya Glassdoor, Anda bisa lihat sendiri, rata-rata income atau salary per bulannya adalah 6.000 Singapura dolar. Jadi kurang lebih kalau dikurskan ke Indonesia, 1 Singapura dolar kurang lebih adalah setara 10.000 sekian ya. Jika di Shopee kurang lebih Anda menerima 6.000 Singapura dolar per bulannya, mari kita lihat data kedua yang juga saya cuplik dari situs Glassdoor. Perusahaan kedua yang saya cuplik ini adalah perusahaan Grab. Jasa transportasi Grab yang juga ada di Singapura dan ada di Indonesia. Tentu Anda semua tahu bahwa Grab juga salah satu pemain transport ya, online, taksi online atau transport online atau ojek online apapun lah jenisnya ya, yang juga cukup terbesar ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau Anda berkarir di Grab sebagai software engineer untuk fresh graduate, Anda bisa mendapatkan kurang lebih 7.000 Singapura dolar atau setara dengan kurang lebih 70 juta rupiah ya. Untuk perusahaan ketiga yang cukup top dan favorit yang ada di Singapura juga, itu adalah Google. Kita tahu sendiri bahwa Google adalah tempatnya atau surganya para programmer yang ingin meniti karir ya, yang ingin berkarir di perusahaan global IT, ya Google ini salah satu favorit place-nya. Mengutip dari datanya Glassdoor, Google Singapura itu akan memberikan salary untuk software engineer-nya kurang lebih 100.000 SGD per tahun atau setara dengan 8.000 kurang lebih ya, 8.000 SGD per bulannya. Itu berarti potensi income yang bisa Anda dapatkan sebagai software engineer meskipun Anda fresh graduate adalah kurang lebih belasan sampai puluhan kali lipat dibandingkan UMR yang ada di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kalau Anda melihat hal ini sebagai peluang, itu sangat luar biasa. Maka dari itu, bagi Anda yang tertarik di dunia pemrograman, Anda mau kuliah computer science atau sejenisnya, kami menyarankan untuk jangan ragu-ragu, memang potensi income-nya sangat besar untuk fresh graduate sekalipun. Anda bisa mendapat puluhan juta rupiah itu untuk fresh graduate itu sangat langka. Bayangkan ya, Anda baru lulus university, usia Anda masih muda, masih produktif, masih kuat, Anda sudah mendapat salary puluhan juta rupiah. Kalau di Indonesia, itu setara dengan gaji direktur. Untuk menjadi direktur, fresh graduate menjadi direktur, Anda harus merupakan orang yang sangat spesial, seperti salah satunya adalah Anda salah satu anaknya sultan yang ada di Indonesia. Jadi Anda fresh graduate, Anda akan otomatis langsung jadi direksi ya. Direktur utama, jadi presiden direktur, dan seterusnya. Jika kita hitung-hitungan data yang jadi anaknya sultan, jumlah sultan yang ada di Indonesia, itu jumlahnya tidak seberapa banyak dibandingkan jumlah total ya penduduk yang ada di Indonesia. Itu artinya banyak sekali yang fresh graduate yang bukan anaknya sultan. Sehingga pemrograman ini bisa Anda jadikan salah satu pertimbangan Anda untuk berkarir di bidang software engineer karena melihat potensi income-nya yang luar biasa. Bahkan fresh graduate pun Anda bisa menerima puluhan juta yang setara dengan gaji direksi kalau Anda ada di Indonesia. Dengan puluhan juta tersebut, Anda bisa segera membangun aset Anda di usia muda.
Kalau aset Anda sudah terbentuk, di usia pensiun Anda akan bisa menikmati hasilnya. Jadi betapa hebatnya potensi income yang bisa Anda dapatkan di dunia IT, khususnya dunia pemrograman. Ada pengalaman dari beberapa kolega saya yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Mereka universitinya mengambil jurusan computer science atau sejenisnya ya. Lalu mereka berhasil mengasah kemampuan programming dengan cukup baik, dengan hebat, sehingga mereka bisa berkarir di perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi. Saya melihat dari kolega-kolega saya tersebut, dia meskipun usia muda di bawah 30 tahun, bisa membangun aset miliaran sampai belasan miliar rupiah. Gila, luar biasa. Potensi income yang dia dapatkan dari seorang software engineer di perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi cukup besar sehingga mereka bisa membangun aset meskipun usianya sangat muda. Asetnya bisa berupa macam-macam ya, bisa berupa investasi rumah, investasi reksadana, saham, dan seterusnya yang nilainya bisa miliaran atau belasan miliar. Jadi kalau Anda melihat video ini, Anda harus sadar bahwa semua orang punya kesempatan untuk bisa jadi sukses. Tidak peduli background Anda seperti apa. Tapi semua itu, kesuksesan tersebut tentu harus Anda bayar. Dengan cara Anda harus bekerja keras, karena saya tahu sekali bahwa pemrograman itu tidaklah mudah. Pemrograman seperti olahraga tidak mudah, tapi bisa untuk dipelajari dan butuh jam terbang untuk Anda latihan. Jadi, di balik semua itu, segeralah action. Jika Anda memang tertarik di bidang pemrograman, segeralah Anda action. Anda segeralah belajar, mencari tutorial, mencari cara bagaimana Anda belajar dengan baik yang cocok dengan gaya belajar Anda. Anda bisa menggunakan software-software online judge seperti Spear Online Judge, seperti Codeforce, TLX yang dimiliki oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia, atau situs-situs online judge seperti LeetCode, tempatnya orang untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang pernah dikeluarkan di perusahaan-perusahaan besar seperti yang saya sebut tadi. Anda juga bisa berlatih di situ untuk mengasah kemampuan programming Anda. Ingat, pemrograman tidaklah mudah, jadi harus action saat ini juga supaya Anda punya banyak waktu untuk berkembang. Mengasah kemampuan Anda dan terus berkembang menjadi yang terbaik di bidang Anda. Jika Anda mengalami kesulitan saat Anda belajar pemrograman ingin berdiskusi, atau Anda ingin kuliah computer science tapi bingung karena variasinya cukup banyak, Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Linknya akan saya sediakan di bawah ini karena kami akan ada rencana untuk webinar gratis. Jadi kita bisa berdiskusi secara langsung apa kesulitan Anda sehingga kami bisa membantu Anda untuk membagikan saran-saran yang cocok untuk Anda. Segera bergabung dengan link di bawah ini supaya tim kami bisa menghubungi Anda di saat kami ada webinar gratis. Jika video ini bermanfaat buat Anda, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara like, subscribe, share, dan komen di bawah video ini. Salam PWD!